Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku akan mengajar tentang perkalian dalam bilangan bulat ya. Nah, aku akan membahas yang pertama itu adalah cara kita mengalihkan bilangan positif dan negatif pada bilangan bulat. Lalu aku akan membahas tentang sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada perkalian bilangan bulat ya. Nah, yang pertama aku akan membahas tentang ini ya. Misalkan positif, bilangan bulat positif apapun ya, dikali dengan positif juga, bilangan bulat positif apapun hasilnya akan menjadi positif ya. Contoh misalkan 2 positif 2 kali positif 3, maka hasilnya adalah positif 6 ya. Jadi positif kali positif, hasilnya adalah positif. Nah, lalu misalkan positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif ya. Misalkan 2 dikali dengan negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 6 ya. Jadi bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Lalu misalkan bilangan negatif dikali dengan bilangan positif. Nah, ini hasilnya juga adalah negatif. Jadi bilangan negatif dikali positif itu pasti hasilnya negatif. Tidak peduli di mana letak bilangan negatifnya, mau di depan atau di belakang, pasti hasilnya adalah negatif ya. Misalkan negatif 2 dikali positif 3, maka hasilnya adalah negatif 6 ya. Nah, lalu negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif ya. Jadi misalkan negatif 2 dikali dengan negatif 3, hasilnya adalah positif 6. Nah, itu adalah cara kita mengali bilangan negatif dan positif ya. Nah, ini harus kalian hafalkan agar nanti kalau kalian mengerjakan perkalian di dalam aljabar, itu kalian bisa mengerjakan dengan cepat ya. Oke, nah aku akan bahas tentang sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada perkalian bilangan bulat ya. Kita mulai dengan sifat komutatif dulu ya, atau yang kita kenal dengan bahasa mudahnya adalah berkebalikan. Nah, jadi seperti ini contohnya. Misalkan A kali B itu adalah sama dengan B kali A. Nah, misalkan 3 kali 2 itu sama dengan 2 kali 3. 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6 juga. Hasilnya sama ya, walaupun angkanya dibolak-balik. 3 kali 2 atau 2 kali 3 itu hasilnya akan sama ya. Nah, itu adalah sifat komutatif. Nah, lalu berikutnya adalah sifat asosiatif. Atau kita kenal juga dengan, nah, sebutan gampangnya adalah pengelompokan ya. Nah, jadi misalkan aku ada angka A misalnya 4, B misalnya 3, C misalkan 2 ya. Nah, misalnya aku masukkan ke dalam bentuk seperti ini ya. Misalkan aku kelompokkan A kali B, lalu baru kali C. Nah, kalau yang di sini A kali aku kelompokkan B kali C. Nah, yang di sini aku kelompokkan A kali B, yang di sini aku kelompokkan B kali C. Apakah hasilnya akan sama? Nah, maksudnya dikelompokkan atau dikurungkan ini adalah dia harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Contoh misalnya 4 kali 3 kali C-nya 2 sama dengan A-nya 4 kali B kali C, 3 kali 2. 4 kali 3, 12. Yang ini harus dikerjakan terlebih dahulu ya, karena ini dalam kurung. Dikali 2. 4 dikali 3 kali 2, 6 ya. 12 kali 2, 24. 4 kali 6, 24. Nah, jadi walaupun yang dikelompokkannya berbeda,
tetapi menghasilkan hasil yang sama. Berarti perkalian itu memiliki sifat asosiatif. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah distributif ya. Nah, yang pertama aku akan bahas adalah perkalian terhadap penjumlahan. Penjumlahan ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan A kali kelompokkan B dan C ya di dalam kurung B tambah C. Nah, ini bisa kita kerjakannya seperti ini. B tambah C terlebih dahulu, baru dikali dengan A. Bisa seperti itu ya. Namun bisa juga seperti ini. A kali B ditambah A kali C. Nah, itu akan banyak kita gunakan nanti dalam bentuk aljabar ya. Dengan kalau ada X dan angka gitu ya, kita harus menggunakan bentuk seperti itu. Jadi, seperti ini. A kali B tambah A kali C. Kita buktikan coba ya, apakah hasilnya sama atau enggak di ruas kiri dan ruas kanan ya. Nah, kita masukkan angkanya aja. 4 kali B-nya 3 tambah C-nya 2. Lalu A-nya 4 kali B-nya 3 tambah A-nya 4 kali C-nya 2. Nah, di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. 3 tambah 2, 5 kali 4 ya. 4 kali 3, 12 tambah, oh ya ini C-nya 2 ya. 4 kali 2, 8. 12 tambah 8, 20. 5 kali 4, 20 juga. Berarti sama ya. Berarti kesimpulannya adalah terdapat sifat distributif di dalam perkalian terhadap penjumlahan. Nah, lalu yang kedua adalah kita coba buktikan dalam perkalian terhadap pengurangan. Nah, contohnya seperti ini. A kali B kurang C sama dengan A kali B kurangin A kali C ya. Caranya sama seperti yang tadi ya. Kalau kita buka, maka A kali B lalu dikurangin, karena ini tandanya kurang ya, A kali C. Seperti itu ya. Nah, kita coba masukkan angka tadi lagi, angka yang ini ya, ke dalam bentuk perkalian seperti ini. A-nya 4 dikali B-nya 3 kurangin C-nya 2 ya. Nah, 4 kali 3 dikurangin 4 kali 2. 4 kali 3 kurang 2, 1 ya. Ini harus dikerjakan terlebih dahulu ya, ingat ya kalau di dalam kurung. Lalu 4 kali 3, 12 dikurangin 4 kali 2, 8 ya. Nah, 4 kali 1, 4. 12 kurang 8, 4 juga. Berarti terdapat sifat distributif juga di dalam perkalian terhadap pengurangan ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah terdapat sifat komutatif, asosiatif, dan distributif di dalam perkalian ya. Nah, jadi itu aja yang mau aku ajarkan hari ini tentang perkalian terhadap bilangan positif dan negatif, dan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif di dalam perkalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.